Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purnamasari dari semester 6 kelas A, Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah, Lamongan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Keguruan yang diampu oleh Yang Terhormat Bapak Nurdi SAG MPD. Dan tak lupa yang kami hormati pula segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah, Lamongan. Di video kali ini akan menjelaskan tentang berbagai peran guru dalam pembelajaran. Tugas dan kewajiban guru telah kita pelajari bersama-sama. Tetapi yang tak kalah pentingnya yaitu peran guru, khususnya peran guru dalam proses belajar mengajar. Abdullah Nasyih Ulwan di bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam mengemukakan bahwasanya guru adalah perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Ini berarti bahwa sukses tidaknya suatu pembelajaran mencapai target dan tujuan pendidikan banyak ditentukan oleh kualitas guru. Jadi, guru yang berkualitas itu seperti apa sih? Tentunya memberikan keteladanan, motivasi, dan inspirasi untuk terus bersemangat dalam belajar kepada peserta didik, berkarya, dan berprestasi. Kemudian yang harus diingat bahwasanya tugas dan peran itu berbeda. Tugas adalah masalah atau pekerjaan yang harus dilakukan secara individu ataupun kelompok. Tetapi peran adalah keikutsertaan dalam suatu masalah atau suatu kegiatan. Sedangkan guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tak terpisahkan antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan integratif yang satu sama lain tak dapat dipisahkan dengan yang lain. Secara terminologis akademis, pengertian mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini. Keempat kata ini memiliki perbedaan arti. Kalau dilihat dari aspek isi, mendidik berisikan moral dan kepribadian, sedangkan membimbing norma dan ketertiban atau tata tertib. Beda lagi dengan mengajar, yaitu berisikan bahan ajar berupa ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian yang melatih keterampilan atau kecakapan hidup, biasa disebut dengan life skill. Kemudian untuk aspek yang kedua yaitu aspek proses, kata mendidik itu menjadi contoh dan teladan dalam hal moral dan kepribadian. Kemudian untuk kata membimbing yaitu memberikan motivasi untuk belajar mengikuti ketentuan atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan bersama. Kemudian yang ketiga, kata mengajar, menyampaikan atau mentransfer bahan ajar yang berupa ilmu pengetahuan atau biasa disebut transfer ilmu ya. Teknologi dan seni menggunakan strategi dan metode mengajar sesuai dengan perbedaan siswa. Yang keempat, kata melatih yaitu memiliki proses, memberikan contoh kepada siswa atau mempraktikkan keterampilan tertentu atau menerapkan konsep yang telah diberikan kepada siswa menjadi kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perbedaan untuk aspek yang ketiga yaitu strategi dan metode. Untuk kata mendidik, strategi dan metode yang digunakan yaitu keteladanan dan pembiasaan. Kemudian kata membimbing, strategi dan metode yang digunakan adalah motivasi dan pembiasaan. Untuk kata mengajar, menggunakan expository dan inquiry. Dan yang keempat, kata melatih menggunakan strategi dan metode praktek kerja, simulasi, dan magang. Secara komprehensif, sebenarnya guru harus memiliki keempat kemampuan tersebut secara utuh, meskipun kemampuan mendidik harus lebih dominan dibandingkan dengan kemampuan yang lain. Dari sisi lain, guru sering dicitrakan memiliki peran ganda yang dikenal dengan Emma Slim Dev. Educator, manage A untuk administrator, S supervisor, L leader, inovator, M untuk motivator, D dinamisator, E evaluator, dan F fasilitator. Untuk Emma Slim, EMASLIM lebih digunakan peran sebagai kepala sekolah. Akan tetapi dalam skala mikro di kelas, peran itu juga harus dimiliki oleh seorang guru, yang mana penjelasannya sebagai berikut.
Yang pertama, edukator. Peran ini lebih tampak sebagai teladan bagi peserta didik, sebagai role model, memberikan contoh dalam hal sikap dan perilaku, dan membentuk kepribadian peserta didik. Kemudian yang kedua, yaitu pendidik memiliki peran untuk menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah, memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh warga sekolah. Selanjutnya, administrator yang ketiga. Guru memiliki peran untuk melaksanakan administrasi sekolah seperti mengisi buku presensi siswa, buku daftar nilai, buku rapor, administrasi kurikulum, administrasi penilaian, dan sebagainya. Bahkan, secara administrasi, para guru juga sebaiknya memiliki rencana mengajar, program semester, dan program tahunan. Yang paling penting adalah menyampaikan rapor atau laporan mendidik kepada orang tua siswa dan masyarakat. Selanjutnya yang kelima, guru sebagai supervisor. Terkait dengan pemberian bimbingan dan pengawasan kepada peserta didik, memahami permasalahan yang dihadapi peserta didik, menemukan permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, dan akhirnya memberikan jalan keluar pemecahan masalahnya. Yang kelima, guru sebagai leader, yaitu guru lebih memberikan kebebasan secara bertanggung jawab kepada peserta didik. Kemudian yang keenam, guru sebagai inovator, memiliki inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Jadi, seorang guru harus memiliki kemampuan belajar yang cukup tinggi untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya sebagai guru. Poin yang ketujuh yaitu motivator. Terkait dengan peran sebagai edukator dan supervisor untuk meningkatkan semangat dan gairah belajar tinggi, siswa perlu memiliki motivasi yang tinggi pula, baik motivasi dari dalam dirinya atau disebut intrinsik maupun dari luar dirinya atau disebut ekstrinsik, yang utama berasal dari gurunya sendiri. Kemudian yang kedelapan, guru yang efektif dalam memberikan dorongan kepada anak didiknya dengan jalan menciptakan suasana dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Nah, di poin 8 ini dinamakan dinamisator. Kemudian poin yang ke-9 yaitu evaluator. Guru yang profesional mampu menyusun instrumen penilaian yang baik, melaksanakan penilaian dengan berbagai bentuk dan jenis penilaian, serta mampu menilai setiap pekerjaan dan tugas siswa yang telah diberikan. Kemudian yang terakhir, guru sebagai fasilitator. Seperti apa itu? Yaitu dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator, guru mampu memberikan bantuan teknis, arahan, dan petunjuk kepada peserta didiknya. Ia dapat memfasilitasi segala kebutuhan peserta didiknya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi, yang dijelaskan dari awal sampai akhir tentang berbagai peran guru dalam pembelajaran yaitu berhubungan erat dengan kompetensi yang dimiliki guru, kemampuan yang dimiliki guru. Sekian dari saya, thanks for watching and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.